Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nahmaduhu wabarakatuh. wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita insya Allah melanjutkan pesan-pesan kehidupan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Pada pertemuan hari ini insya Allah kita akan memulai episode kehidupan yang berat bagi Nabi Yusuf. Seorang Nabi yang mulia, anak Nabi yang mulia, cucu Nabi yang mulia, ya, harus masuk penjara dalam tuntutan yang sangat hina, mencoba menggoda majikannya sendiri. Tentu ini luar biasa sekali, ya. Dan itu merupakan bagian dari kasih sayang Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kita akan memulai dari ayat 34 pada hari ini. Saya bacakan beberapa ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas sami'ul alim. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayat layasjununnahu hatta hin. Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Baik. Allah mengabulkan doa Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam benar-benar dijebloskan ke penjara. Tetapi Allah berkata dalam ayat ke-35, sebenarnya Yusuf tidak berhak untuk masuk penjara. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayat layasjununnahu hatta hin. Ayat 35 ini perhatikan teman-teman. Kemudian setelah tampak jelas bagi mereka segala sesuatu, badalahum, suatu itu tampak jelas. Di terjemahan kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda, ya, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Bahwa di dalam kehidupan ada banyak orang yang masuk penjara bukan ahli kriminal, bukan ahli kejahatan, bukan pelaku kejahatan, masuk penjara bisa, tapi karena kezaliman penguasa. Thumma badalahum berarti sudah jelas dalam diri mereka melihat tanda-tanda kebenaran Nabi Yusuf alaihissalam. Apa tanda-tandanya? Baju yang robek di belakang, pengakuan Zulaiha, ya, kemudian gosip yang berkembang di tengah kalangan terbatas perempuan-perempuan yang punya akses ke istana, yang kemudian mendengarkan ancaman Zulaiha di depan mereka bahwa aku bisa saja, aku bisa memenjarakan Yusuf dan menjadikannya orang kecil, orang yang tidak ada artinya. Begitulah di dalam kehidupan ini. Apa awal yang pada akhirnya menjebloskan Yusuf ke dalam penjara? Yang menjebloskan Yusuf ke dalam penjara adalah jika kekuasaan sudah memiliki campur tangan ke pengadilan, maka itu dapat membuat orang lain terzalimi. Orang lain dapat dizalimi bukan karena pengadilannya, tapi karena kekuasaan
yang campur tangan ke pengadilan. Baik, tapi Allah mulai bercerita tentang bagaimana keteguhan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kisah memang kisah tentang bagaimana seseorang tidak berubah ketika berubah keadaan, ketika berubah zaman, ketika berubah lingkungan. Ini yang disebut dengan ihsan. Orang mukmin tetap teguh dengan karakter dirinya sebagai mukmin dimanapun dia berada. Sebab itu Imam Syafi'i mengatakan kepada kita, na'ibu zamanana wal aibu fina. Kita ini mencela zaman kita, padahal yang tercela adalah kita. Iya, apa salah waktu? Apa salah tempat? Sedangkan yang mengisi waktu dan mengisi tempat adalah kita. Maka dalam kehidupan ini, ya, kita harus fokus kepada bagaimana memperbaiki diri, bukan menyalahkan orang lain. Kebaikan itu bukan tergantung hal-hal di sekitar kita, bukan. Tapi tergantung bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Nabi menyebutkan tentang siapa yang disebut dengan orang yang menyambung silaturahim. Laisal wasil bil mukafi, kata Nabi. Ini kan menarik ini. Kuliah motivasi pengembangan diri yang luar biasa dari Nabi. Yang disebut orang yang menyambung silaturahim itu bukan orang yang orang lain menyambung, dia ikut menyambung. Bukan. Itu transaksional. Yang disebut dengan orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang tetap menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan. Tentang orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra. Mereka tetap berinfak, memberi walaupun dalam keadaan susah, seperti dia memberi dalam keadaan senang. Berarti ini bukan tentang keadaan di luar, bukan, tapi tentang mental berbagi. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang meredam marah. Al-Quran tidak berkata orang yang tidak punya rasa marah, tidak. Dalam diri manusia ada keinginan untuk marah, untuk balas dendam. Tapi orang yang bertakwa tahu bagaimana meredamnya. Wal afina 'anin nas, apa artinya? Memaafkan manusia. Berarti dia benar, orang lain salah. Tapi dia memiliki kelapangan hati untuk memaafkan. Begitulah Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan akhlak yang mulia itu tidak tergantung bagaimana orang lain. Kita nggak benar kalau kita berkata, aku orangnya ya terbuka, baik gitu. Aku suka kasih, tapi kalau orang lain jahat sama aku bisa lebih jahat. Oh, berarti nggak baik. Sebab baik itu orang jahat pun kita tetap baik. Ya, apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan zalim, dia menzalimi atau dia dizalimi. Para sahabat nanya, bagaimana maksudnya kita menolong sahabat yang berbuat zalim? Mencegahnya dari melakukan kezaliman adalah bagian dari pertolongan kepada dia, memberikan pertolongan kepada dia. Baik. Di ayat ke-36, ini mulai ayat kita pada hari ini. Wadakhala ma'ahu sijna fatayan. Bersama Yusuf masuk penjara dua orang fata, dua orang pemuda. Yusuf berarti juga dalam usia yang hampir sama. Sebab Nabi Yusuf ketika dibuang di sumur, usianya dalam Quran disebutkan ghulam. Ya bushra hadza ghulam. Ya. Usia 11 tahun. Sekitar 10-11 tahun. Itu ghulam. Tapi sekarang Nabi Yusuf sudah berubah. Menjadi fata. Dari mana disebutkan menjadi fata? Waktu beredar kabar. Ya. Beredar isu tentang istri Aziz, ya, istri Perdana Menteri Mesir, turawidu fataha, menggoda pemuda yang ada di rumahnya. Berarti usia Nabi Yusuf sekarang sudah sekitar 17-18 tahun. Fatah. Sekarang masuk penjara bersama Yusuf juga fatayan, dua orang pemuda.
Yusuf sekarang berarti berusia sekitar 17-18 tahun. Sebab nanti Allah ceritakan, ya, Allah ceritakan dalam ayat ke-43 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam berada di penjara ditambah beberapa tahun lagi. Bid'a sinin. Bid'a itu antara 3 sampai 10 tahun. Lama berarti Yusuf di dalam penjara. Ada ulama yang menyebutkan sekitar 7 tahun. Tapi di dalam Al-Quran sendiri tidak disebutkan. Kenapa? Di ayat yang ke-35 tadi, ayat sebelum 36 ini, layas jununnahu hatta hin. Kami akan memenjarakannya sampai beberapa waktu. Tidak disebutkan batasannya. Betapa kezaliman yang luar biasa pada diri Yusuf. Kenapa? Karena dia tidak divonis, kamu bakal dipenjara 4 tahun. Tidak. Kamu dipenjara bisa 7 bulan. Ntar ditambah lagi 6 bulan. Ntar ditambah lagi 1 tahun. Ntar ditambah lagi. Terserah penguasa. Sampai reda. Hal yang viral tentang gosip tentang istri Perdana Menteri itu. Sampai istri Perdana Menteri juga berubah. Tidak lagi ingin menggoda Yusuf. Jadi ukurannya bukan keadilan, bukan. Yusuf bisa dipenjara dengan waktu-waktu yang tidak terbatas. Sebab tidak ada keputusan di pengadilan itu. Baik. Masuk bersama Yusuf 2 orang pemuda. Siapa 2 orang ini? Di dalam tafsir Qurtubi, ya, dan beberapa tafsir disebutkan, raja ini kemungkinan sudah tua, ya. Ini di dalam An-Nabulsi saya dapat. Raja ini kemungkinan sudah tua. Sehingga ada upaya untuk mengkudeta sang raja. Dan pelakunya adalah orang dalam. Karena orang dalam, entah ponakannya, entah anaknya sendiri, ya, demi kekuasaan orang sanggup melakukan apa saja. Jadi jangan heran kalau kita melihat perpecahan di tubuh kekuasaan. Partai yang kuat, kemudian pemerintahan, wajar. Karena orang rebutan jabatan. Karena dia orang dalam, dia punya akses ke dalam istana, ke istana. Cara yang paling aman untuk mengambil kekuasaan adalah membunuh raja dengan cara diracun. Maka dia pergi ke dapur istana, meminta bantuan petugas-petugas di dapur. Koki istana, chef istana ini setuju, mau dia, dijanjikan bakal dapat jabatan yang baik nanti begini, dia setuju, dia mau. Tetapi tukang minum raja yang biasa memeras anggur menjadi khamar itu tidak mau. Ada rasa kemanusiaan di dalam dirinya. Dia menolak rencana itu. Akhirnya racun cuma masuk melalui makanan. Karena chef yang setuju untuk bikin makar ini, membunuh raja. Waktu koki istana ini menghidangkan makanan kepada sang raja, dalam diri tukang bikin minum raja ini ada rasa khawatir, raja bisa mati walaupun aku tidak memberinya racun. Maka ketika dia memberikan minuman itu, dia berkata kepada raja, "Paduka raja, makanan ini beracun, jangan dimakan." Rupanya koki istana melihat tukang minum ini mendekat raja, dia khawatir rencana itu dibocorkan. Maka dia ikut di belakang di belakang tukang minum ini. Ketika tukang minum istana ini berkata, "Paduka raja, makanan ini jangan dimakan, ada racunnya." Koki istana juga berkata, "Minuman juga beracun, wahai paduka raja." Raja terkejut. Kata raja, "Kalian coba. Ayo, yang pertama-tama memberikan kabar kepadaku, tukang minum istana. Minum minumanmu, minum anggurmu." Maka dia pun minum dan selamat.
kepada koki tadi, raja suruh makan, dia nggak mau makan. Akhirnya disuruh ya binatang, hewan makan, dan hewan itu mati. Raja melihat ada masalah di dapur. Mereka keduanya dijebloskan di penjara menjelang pengadilan. Nanti kalian berdua akan diadili. Sekarang masuk penjara dulu semua. Dua orang ini masuk penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Qala ahaduhuma. Keduanya datang ke Nabi Yusuf alaihissalam dan bercerita mimpi. Inni ara a'siru khamra. Aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Coba lihat. Khamra itu artinya khamar. Tetapi di dalam terjemahan disebut memeras anggur. Allah tidak berkata, inilah kepadatan bahasa Al-Quran. Allah tidak berkata, inni arani a'siru inabah. Aku melihat diriku memeras buah anggur. Kan buah anggur diperas dulu baru menjadi khamar, baru menjadi arak. Tetapi Allah langsung berkata, aku memeras arak. Arti khamr itu adalah arak. Aku bermimpi aku memeras arak. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia itu tidak kena, maka disebut memeras anggur. Jadi prosesnya tidak disebutkan oleh Allah karena semua orang pasti tahu. Khamar berasal dari inab. Arak berasal dari anggur. Itu padat sekali bahasa Al-Quran. Wa qala al-akhar, satu lagi berkata, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan. Aku mimpi aku bawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya ta'kulu tayru min. Sebagiannya dimakan oleh burung-burung. Tolong kabari kami takwil mimpi itu. Karena kami melihat engkau adalah orang yang muhsin. Karena kami melihat engkau termasuk orang-orang muhsin. Baik. Apa yang membuat dua orang ini datang kepada Nabi Yusuf? Yang membuat mereka datang adalah sifat ihsan di dalam diri Yusuf. Sifat ihsan. Ihsan adalah konsistensi. Tetap melakukan kebaikan bukan berdasarkan keadaan karena dia tahu bahwa Allah melihatnya. Dimanapun dia berada. Dia di istana, dia ihsan karena ada Allah, pengawasan Allah bersamanya. Dia di dalam penjara, ada ihsan karena Allah, pengawasan dan ilmunya tetap bersamanya. Ketika berada di sumur, ihsan. Ketika nanti berada di kursi kerajaan, ihsan. Kita melihat nanti saudara-saudara Yusuf datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan meminta keringanan dalam kasus ingin menyelamatkan Bunyamin. Nanti kita sampai di situ. Mereka minta, bisa nggak ditebus? Aku saja, kata saudara yang paling tua, karena kami melihat engkau adalah orang yang ihsan. Memiliki sifat ihsan ini bukan hanya mendatangkan kasih sayang Allah, tapi juga menjadi magnet orang-orang ingin dekat dengan kita. Jadi ada nggak kita dalam kehidupan ini merasa kalau kita dekat dengan si fulan itu rasanya nyaman banget. Tenang, ingin dekat dengan dia. Jadi setiap kali dia berada dalam satu komunitas pasti orang akrab dengan dia. Waktu pindah ke kantor sini orang-orang akrab. Dulu di sekolah di SMA orang-orang akrab sama dia. Di tengah keluarga besarnya juga akrab dengan dia. Berarti itu orang ihsan. Yang membuat keduanya datang kepada Yusuf karena akhlak baik Yusuf. Karena keistiqamahan Nabi Yusuf alaihissalam, dia selalu berbuat baik. Mereka datang kepada Yusuf untuk diberitahu takwil mimpinya. Lihat dalam surah Yusuf ini banyak sekali mimpi-mimpi. Kisah Nabi Yusuf dimulai dari mimpi. Sekarang Nabi Yusuf berada di penjara. Ternyata ada cerita tentang mimpi juga. Kenapa tentang mimpi ini penting? Mimpi ini penting karena dia bekerja di alam bawah sadar manusia. Di luar kontrol manusia. Ada namanya ru'ya, ada namanya hilm. Ada namanya mimpi yang hanya bunga tidur. Adghathu ahlam. Jadi al-hulm. Ada satu lagi ru'ya. Isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi di antara cara Allah berinteraksi kepada makhluknya ya, adalah melalui mimpi. Nabi SAW menyebutkan mimpi itu 1/46 dari wahyu. Ya, bagian dari sittun wa arba'ina minal wahyi, kata Nabi. 1/46 dari wahyu. Artinya kalau kita bohong, kita mimpi sesuatu padahal tidak, itu lebih berat dosanya. Karena dia 1/46 daripada wahyu. Baik. Namun, tidak semua orang dapat menerjemahkan mimpi. Sebaik-baiknya sikap dalam mimpi adalah, apalagi mimpi yang buruk, kita simpan. Kecuali ada seseorang yang kita percaya, muhsin. Ya, orang yang selalu berbuat baik, bisa jadi dia punya nasihat untuk kita. Namun seluruh takwil mimpi itu tidak ada yang pasti. Karena itu di ayat ke-43 nanti Nabi Yusuf berpesan kepada orang yang bakal selamat, wa qala lilladzi dhanna annahu najin. Dan Yusuf berkata kepada orang yang dia kira, zon. Karena takwil mimpi itu tidak ada yang bersifat qat'i, tidak, tapi bersifat zanni, ya, dugaan-dugaan. Karena apa? Karena kita bisa saja menafsirkannya salah, tapi orang yang tahu ya dapat melihat kebenaran, isyarat atau tanda-tanda yang Allah berikan melalui mimpi. Saya berikan contoh. Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, imam ya salah satu-satunya imam dari 4 mazhab ini yang tidak keluar kota, selalu di Madinah. Dia tidak mau berpisah dari kota Madinah, Nabi SAW, sampai wafatnya di Madinah. Imam Malik. Satu hari Imam Malik ini bermimpi, didatangi oleh malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Ya, malaikat pencabut nyawa atau malakul maut. Bahasa hadisnya malakul maut. Tidak ada kata Israel dalam nas-nas Islam tentang nama malaikat pencabut nyawa. Ketika dia didatangi oleh malakul maut, Imam Malik sontak bertanya, berapa sisa umurku? Kam baqiya min umri? Malakul maut, berapa sisa umurku? Tinggal berapa lama lagi umurku di dunia ini? Kata Imam Malik. Manusia, lihat, kepo kepada hal-hal yang tidak penting bagi dia. Kalau sekiranya manusia lebih baik tahu kapan dia wafat, pasti Allah akan berikan singkap ya rahasia kapan dia akan meninggal dunia. Kalau Allah tidak mau buka itu kepada manusia, maka pasti itu baik bagi manusia. Namun rasa ingin tahu manusia tidak selalu bermakna lebih baik, ya, tidak selalu bermakna sebentar. Bahwa itu baik bagi dia. Waktu Imam Malik bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, berapa sisa umurku? Malakul maut itu menjawab dengan isyarat saja. Dia bilang begini. Coba bayangkan, serem ya. Kalau Anda mimpi begitu terus malaikat bilang begini. Imam Malik terbangun. Ya, terbangun. Apa maksudnya itu? Malaikat tidak berbicara, cuma mengisyaratkan 5 jarinya. Apakah dia meninggal 5 tahun lagi? Atau 5 bulan lagi? Atau 5 hari lagi? Ya, hanya atau 5 kali sholat lagi? Hanya Allah yang tahu. Akhirnya Imam Malik mendatangi Ibnu Sirin, seorang ulama yang terkemuka juga, ya, tabi'in ini, yang terkenal pandai dalam menakwilkan mimpi. Cemas dong dapat kode 5 dari malakul maut. Ketika dia tanya, Imam Malik nanya, apa maksudnya ini? Ibnu Sirin berkata, ketika engkau bertanya, kapan engkau mati? Berapa sisa umurku? Malaikat mengingatkanmu. Kamu bertanya tentang 5 hal yang cuma menjadi pengetahuan Allah yang tidak dibocorkan kepada yang lain. Kamu berbicara tentang 5 rahasia, 5 hal gaib yang cuma Allah yang tahu. Dia pun tidak tahu.
Lega lah Imam Malik. Ya enggak? Ternyata maksudnya adalah itu 5 perkara. Di akhir surat Luqman. Surah Luqman ayat ke-34 ya. Teman-teman, tadi saya enggak ini Luqman. Ayat ke-34, innallaha indahu ilmus sa'ah. Bagi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaif, tentang turunnya hujan, pastinya, di mananya, kapannya, berapa jumlahnya, komposisinya, ya, kecepatannya. Wa ya'lamu ma fil arham, apa hakikat yang ada di dalam rahim. Bukan hanya tentang laki-laki perempuan, bukan, tapi dia bakal bahagia atau tidak, bagaimana bentuknya, dan seterusnya dan seterusnya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, orang tidak tahu juga apa yang bakal terjadi besok. Kemudian yang kelima adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, orang tidak tahu tentang kematiannya, kapan dia mati, di mana dia mati. Itu adalah 5 rahasia yang menjadi rahasia Allah semata, tidak Allah bocorkan kepada yang lain. Ya, ini 5 hal ini. Alhamdulillah, syukran Ustaz Yasin. Baik. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam memiliki kemampuan untuk menakwilkan mimpi. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam memiliki kemampuan untuk menakwilkan mimpi. Apa jawab Nabi Yusuf ketika 2 orang ini datang? Memiliki harapan bahwa Yusuf dapat menjelaskan arti mimpi mereka. Qala la ya'tikuma ta'amun tarzuqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Nabi Yusuf alaihissalam tidak langsung menafsirkan mimpi keduanya. Tapi Nabi Yusuf gunakan ini kesempatan untuk berdakwah, mengenalkan Allah kepada keduanya. Ini seni berdakwah diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada sahabat, kepada keluarga, kepada kerabat, kepada small group, dalam bukan di atas mimbar, bukan. Bagaimana cara kita berdakwah kepada orang? Ini menarik, ya. Pertama-tama Nabi Yusuf alaihissalam mengeksploitasi rasa ingin tahu 2 sahabatnya itu. Apa? 2 sahabatnya itu sekarang sedang ingin tahu apa arti mimpi mereka. Maka Nabi Yusuf alaihissalam tidak langsung memberitahu arti mimpi itu. Sebab kalau Nabi Yusuf beritahu artinya baru kemudian berdakwah, orang sudah tidak perhatian lagi. Sebab hajatnya sudah terpenuhi, kebutuhannya sudah terpenuhi. Yang penting kami sudah tahu arti mimpi kami. Setelah itu Yusuf ngomong apa ya udah basa-basi aja dengar. Nggak mau. Ketika mereka terpusat perhatiannya kepada Yusuf, Yusuf berdakwah dulu. Mengajarkan dulu tentang esensi tauhid, tentang ma'rifatullah. Baru di akhir Nabi Yusuf menakwilkan mimpi keduanya. Jadi kalau sekiranya ada di tengah keluarga kesempatan untuk berdakwah karena kamu memiliki sesuatu yang keluarga butuh, maka itu adalah kesempatan yang baik untuk berdakwah. Tapi caranya seperti apa? Lihat. Nabi Yusuf tidak langsung berdakwah, tidak. Tapi Nabi Yusuf menenangkan hati orang yang dia dakwai bahwa kamu bakal dapat solusi. Sebab yang menyibukkan pikiran keduanya adalah mimpi itu. Membuat mereka tidak tenang. Apa makna mimpi itu? Maka Nabi Yusuf mengatakan, la ya'tikuma ta'amun tarzuqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Sebelum makanan datang aku akan kasih tahu. Gampang. Aku bakal beritahu arti mimpi. Ya, tidak lama. Sebelum makanan datang aku akan beritahu arti mimpi itu. Saudara, misalnya 2 orang ini datang kepada Nabi Yusuf pada waktu duha. Nabi Yusuf bilang, sebelum datang makan siang aku kasih tahu artinya. Berarti Nabi Yusuf sudah memberikan gambaran kepada keduanya, kalian jangan khawatir dengan mimpi ini, nanti aku akan jelaskan maknanya. Jadi
cara paling baik untuk berdakwah ketika orang datang kepada kita ada keperluan adalah pertama-tama kita menghilangkan dulu yang menjadi kesibukan pikirannya. Orang datang ke kita curhat. Gimana? Istriku begini. Tiba-tiba kita berdakwah. Makanya jadi seorang suami itu harus bertanggung jawab. Kita ini begini. Gak bakal masuk. Kenapa? Karena pikirannya sedang sibuk dengan perilaku, ya, dengan akhlak, dengan masalah yang dia menimpanya dari istrinya itu. Gak mau. Jadi yang pertama-tama kita tenangkan dulu. Gampang kalau itu. Kita bilang, banyak kasus seperti ini. Dia bilang, kamu jangan terlalu khawatir. Ada cara-cara yang baik untuk mengatasinya, untuk memperbaiki hal ini. Tapi kita memang laki-laki harus bertanggung jawab. Cara kita tegas kepada keluarga itu harus dengan cara yang lembut. Menggunakan kata-kata begini. Baru kita berdakwah. Dia masih menunggu bagaimana menghadapi persoalannya. Tapi dia sudah yakin bahwa kita dapat mengatasi hal itu. Orang bicara tentang, aku dililit oleh hutang. Kemarin berhutang online. Begini sekarang. Anda langsung berdakwah. Makanya kalau sekiranya kita mengikuti riba, pasti Allah akan begini. Enggak masuk. Karena pikirannya sedang sibuk bagaimana selamat dari rentenir. Bagaimana dia dapat membayar hutang. Itu bagaimana bunganya tidak semakin besar. Itu yang ada dalam diri dia. Maka kita katakan, gampang itu. Berapa hutang kamu? Nanti kita cari itu. Aku punya begini. Kita sampaikan dulu. Ya. Nanti kita pikirkan bersama ini. Ada beberapa orang yang pernah datang, insya Allah nanti akan kita pikirkan. Cuma jadikan ini pelajaran banget ya. Jangan sampai kita terjebak kepada riba. Ya, karena banyak sekali kasus begini baru kita berdakwah. Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan kita seni berdakwah di sini, bahwa kosongkan dulu pikiran, ya, yang ada di dalam diri, yang menyibukkan diri mad'u, diri audiens, baru bisa masuk. Ketika delegasi Quraisy datang ke Nabi, ingat ketika kita bercerita tentang Ashabul Kahfi. Mereka datang dan berkata, kami ingin cerita tentang pemuda yang tertidur dalam gua. Kata Nabi, aku ceritakan besok. Cuma Nabi lupa bilang, insya Allah. Waktu Nabi mulai menceritakan, setelah datang wahyu 15 hari setelah itu, apakah Allah langsung menjawab pertanyaan yang ada di benak orang-orang Quraisy? Tidak. Allah gunakan rasa ingin tahu Quraisy sehingga mereka mendengar Nabi dengan baik. Berapa sebenarnya jumlah Ashabul Kahfi? Berapa tahun sebenarnya mereka itu tinggal? Allah simpan jawabannya di akhir kisah. Di awal kisah, terus Allah bercerita, ya, jalan cerita itu dengan pesan-pesan tauhid, bahwa ini adalah ayat Allah. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang lain. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Ini belum menakjubkan sama sekali, banyak lagi yang lebih menakjubkan dari hal ini. Maka Yusuf menggunakan itu. Zalikuma mimma 'allamani Rabbi. Lihat, lembut sekali bridging dari Yusuf. Nabi Yusuf tidak langsung berkata, kalian sembah Allah. Yang lain tidak patut untuk disembah. Kata Nabi Yusuf tidak. Pertama Nabi Yusuf berkata, tidak datang kepada kalian makanan kecuali aku sudah kasih tahu nanti. Arti mimpi itu kalian bakal tahu. Ya, baik. Lalu yang kedua Nabi Yusuf katakan, itu adalah sebagian dari yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Yusuf mengenalkan dulu jalan menuju tauhid, yaitu kenal dengan Rabb, kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf dengan sangat lembut, soft, Nabi Yusuf ingin katakan bahwa kalau nanti aku dapat menakwilkan mimpi kalian berdua, itu bukan karena kepintaranku, bukan. Tapi ada pertolongan dari Tuhan. Orang kan jadi bertanya-tanya, siapa Tuhan? Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku ini berlepas diri, meninggalkan
keyakinan orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan mereka itu tidak percaya hari kiamat. Perhatikan cara dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Mimpiku ini, aku bisa menerjemahkan mimpi ini bukan dariku tapi dari Rob. Kenal Allah sebagai Rob. Rububiyah Allah ini. Yang kedua adalah uluhiyah. Aku tidak beribadah kepada apapun kecuali kepada Allah. Aku berlepas diri. Aku meninggalkan ya keyakinan tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Allah menurunkan Al-Fatihah kepada Nabi sebagai konsep manhaj dalam hidup. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenal Allah sebagai Rabb. Tenang hati kita. Ya, Rabbnya itu Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Malik Yaumiddin, penguasa hari akhirat. Jadi ada 3 topik di situ. Rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan keimanan kepada hari akhirat. Dalam hidup ini, kita memperoleh kenikmatan besar kalau kita memiliki iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Itu nikmat sekali. Karena itu Nabi Yusuf alaihissalam nanti sebutkan ya di ayat berikutnya, zalika min fadlillah. Keimanan itu adalah bagian dari nikmat besar, keutamaan dari Allah kepada Nabi Yusuf dan keluarganya, ya. Wattaba'tu millata abai, aku mengikuti keyakinan nenek moyangku Ibrahim, Ishak, Yakub. Kami semua tidak syirik kepada Allah. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Gak mungkin kami syirik kepada Allah. Dia adalah Rob yang mengajari kami berbagai hal, termasuk urusan mimpi ini, ya. Nanti kami akan diminta pertanggungjawaban kalau kami syirik kepada Allah karena akan ada akhirat. Dzalika min fadlillah. Ini adalah karunia dari Allah. Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita tentang apa yang paling bernilai dalam kehidupan ini. Yang paling bernilai dalam kehidupan ini adalah keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari kiamat. Itu yang membuat orang baik, itu yang membuat manusia tenang, itu yang membuat manusia berada dalam seluruh kejayaan. Ya, falah, kejayaan itu menyangkut keselamatan dan kebahagiaan di dunia, keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Tetapi kata Nabi Yusuf, ya, walakinna aktsaran nas la yashkurun. Banyak manusia ini tidak syukur. Kalau Allah berkata dalam Al-Qur'an tentang walakinna aktsaran nas la yashkurun, tidak bersyukur, berarti itu pada tempat-tempat yang harusnya bersyukur. Allah bicara tentang nikmat yang sangat besar namun manusia lalai. Di sini nikmat apa? Nikmat keimanan. Banyak orang yang melihat keimanan itu sebagai beban. Melihat menjadi muslim ini adalah sebagai objek dari banyak kewajiban-kewajiban. Tidak. Bersyukur kita ini muslim. Bersyukur kita ini kenal Allah. Bersyukur kita ini percaya hari akhirat. Cara Allah memelihara alam raya ini dengan cara ada akhirat. Kalau sekiranya tidak ada akhirat, kita orang-orang lemah ini dizalimi. Orang-orang tidak takut untuk menzalimi kita. Ya, orang-orang tidak takut mengambil hak kita. Tapi Allah memberitahu bahwa ada pengadilan akhirat. Sehingga kita takut mengambil hak orang lain. Cara Allah merawat dan menjaga keseimbangan bumi ini kalau kita beriman kepada hari akhirat. Makanya beriman kepada hari akhirat itu sendiri merupakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun rukun iman ada 6, tapi paling sering Nabi berkata, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. 2 itu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berkata-kata yang baik. Kenapa? Orang yang tahu Allah telah berkata-kata yang baik. Orang yang tahu bahwa Allah berbuat baik kepadanya. Orang yang tahu bahwa Allah maha penyayang, maha memaafkan. Gak mau dia berkata-kata buruk. Orang yang tahu bakal ada akhirat. Semua akan dihisap. Seluruh kata-kata yang keluar ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mau berkata-kata yang buruk. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hendaklah dia menghormati tetangga. Hendaklah dia memuliakan tamu. Hendaklah dia... Banyak sekali hadis-hadis seperti itu. Nah, di ayat ke-37, Nabi Yusuf mengajarkan dua pokok keimanan. Iman kepada Allah, kenal Allah, dan kepada hari akhir. Ya, dzalika mimma 'allamani rabbi, dan wahum bil akhirati hum kafirun. Baik. Lalu Nabi Yusuf berkata tentang betapa naifnya berbuat kesyirikan. Nabi Yusuf ini masih mengenalkan Allah dulu. Ini bridging, pengantar dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Di ayat ke-39 baru Nabi Yusuf katakan, ya sahibayas sijin, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Perhatikan ayat ini dengan terjemahannya ya. Wahai sahabat, kedua sahabatku yang sama-sama di penjara. Sahib itu ada makna musahabah, bergaul akrab, dekat, lengket, itu sahib. Ya sahibai sijin. Kita ada misalnya ini sahibul hajj, yang bersama-samaku ketika mengerjakan haji, sahabat haji. Sama-sama pergi haji satu rombongan. Ada lagi sahibul dirasah, sahabat sama-sama belajar dulu. Sahabat sama-sama kuliah dulu. Artinya apa? Diikat oleh kebersamaan tertentu. Ya sahibai sijin, wahai sahabat, kita ini sudah bergaul. Ya, sudah bergaul bersama di dalam penjara ini. Manakah yang lebih baik? A'arbabun, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam, mutafarriqun khairun, lebih baik. Tetapi ada keyakinan dalam diri Nabi Yusuf bahwa pasti jawabannya mereka akan menjawab, lebih baik punya Allah yang Maha Esa, lebih baik punya Allah yang satu daripada punya Tuhan yang banyak. Itu tekanan pertanyaan itu tentang dua hal yang Nabi Yusuf komparasikan. Apa? Allah yang Maha Satu dengan Tuhan yang mutafarriqun. Ilahul wahid, Allahul wahid. Apa makna Allahul wahid? Allah tidak berbilang. Maka lawan katanya adalah muta'addidun. Tapi Nabi Yusuf tidak berkata a'arbabun muta'addiduna khairun amillahul wahid. Apakah Tuhan yang banyak lebih baik daripada Tuhan yang satu? Kata Nabi Yusuf. Tidak. Apakah Tuhan yang mutafarriqun? Apa arti mutafarriqun? Di terjemahan disebut bermacam-macam. Mutafarriqun itu bermacam-macam keinginan, bermacam-macam kehendak, bermacam-macam kuasa, berbeda-beda. Itu mutafarriqun. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah teguh pada tali Allah, wala tatafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Jadi mutafarriqun itu bukan hanya banyak dari segi jumlah, tapi juga berpecah belah dari sisi keinginan. Coba bayangkan, kamu lebih baik takut kepada Ahmad, Muhammad, Umar, Abu Bakar, Ali, atau lebih baik kamu cuma takut kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Muhammad punya kekuatan lain, Ahmad punya kekuatan lain, Zaid punya kekuatan lain, Ali punya kekuatan lain, ya, atau bahasa kita lah, Bambang punya kekuatan lain, Budi punya kekuatan lain, ya, Joko punya kekuatan lain misalnya, Daniel punya kekuatan lain. Nah, kamu lebih baik takut kepada satu orang atau lebih baik takut kepada banyak orang? Ini banyak orang, ada yang ada yang menguasai pasar, ada yang menguasai lapangan bola, ada yang menguasai gang di depan rumah kita, ada yang menguasai mutafarriqun. Malang sekali orang yang takluk, tunduk ya kepada dua keinginan, tiga keinginan yang berbeda-beda. Anda bisa bayangkan kalau ada seorang pelayan misalnya, punya bos, suami istri, atasan dia. Bos yang satu suruh cuci mobil. Bos yang satu lagi, bos yang perempuan bilang, enggak, kamu siram taman dulu. Dia serba salah. Kalau sekiranya cuci mobil dulu, wah bos perempuan bakal marah. Kalau
diri kita ini tidak tenang kalau memiliki Tuhan-Tuhan yang mutafarriqun. Sebab kalau Tuhan banyak, pasti akan kacau. Setiap Tuhan akan menciptakan, kata Sya'rawi dalam tafsirnya, setiap Tuhan akan menciptakan ciptaan yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan yang lain. Lalu kemudian kepentingan mereka ini ya akan dilimpahkan kepada makhluk-makhluk, kepada manusia seluruhnya. Aku suruh kalian begini, yang satu lagi tidak, kalian rawat ini, tidak, kalian sembah, tidak. Nabi Yusuf katakan, apakah lebih baik? Nabi Yusuf menawarkan kehidupan yang lebih baik dengan tauhid. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Pertama, Nabi Yusuf menyebutkan tentang kenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Yusuf sampaikan tentang perbedaan kalau kita hanya menyembah Allah dengan tunduk kepada banyak hal. Yang ketiga, Nabi Yusuf sampaikan kerendahan-kerendahan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kepada Allah, orang yang tidak bertauhid kepada Allah, sebenarnya mereka mengkhianati akal mereka, mengkhianati nurani mereka. Sebab apa yang kamu sembah selain Allah itu cuma nama tanpa makna. Illa asma'an samaitumuha. Siapa yang kasih nama? Kalian sendiri. Kalian yang buat-buat sendiri. Ya, nenek moyang kalian sendiri yang melakukan itu. Adapun Allah menurunkan ya bukti-bukti kuat. Allah menurunkan keterangan yang sangat kuat, sultan, keterangan yang memaksa orang harus patuh. Itu sultan. Ya, ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan ya. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Sesungguhnya kekuasaan, sesungguhnya ya keputusan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah? Allah memerintahkan kita alla ta'budu illa iyah. Jangan menyembah apapun selain Dia. Itulah inti dari agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal itu. Ya sahibai sijin. Kita langsung ke ayat berikutnya. Ya sahibai sijin amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Baru Nabi Yusuf menyebutkan arti mimpi itu. Karena rasa ingin tahu manusia ini membuat dia tetap mendengar Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf sudah tenangkan dia di awal. Aku akan kasih tahu sebelum makanan datang. Jadi ada jeda antara sekarang dengan makanan datang. Kalian masih bergantung, masih ingin mendengar, masih ingin ya memperhatikanku. Maka aku berikan dakwah-dakwah terbaik tentang esensi ajaran tauhid. Selesai, baru Nabi Yusuf sampaikan maknanya. Wahai sahabat, dua sahabatku yang berada sama-sama di dalam penjara. Amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Yang satu akan kembali bekerja, ya, menjadi tukang buat minum, ya, arak raja. Adapun yang lain, maka dia akan disalib. Lalu kemudian jasadnya akan dimakan oleh burung-burung, ya. Seorang lagi akan disalib, lalu burung akan memakan sebagian kepalanya. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Sekarang udah selesai. Sudah aku kasih tahu, ya. Perkara yang kalian meminta fatwa, meminta yang bertanya, meminta aku memberitahu kepadaku, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Ada yang menarik di sini. Apa? Dakwah itu tidak melihat kepada siapa yang kita dakwahi. Tapi kita harus punya keinginan agar setiap orang ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli berapapun umurnya. Nabi Yusuf sejak awal sudah tahu bahwa satu ini umurnya tinggal beberapa hari lagi. Yang satu masih panjang umurnya karena akan selamat. Tapi Nabi Yusuf berbicara tentang pentingnya tauhid tanpa membedakan kepada yang satu dibanding kepada yang lain. Artinya tema tauhid dalam kehidupan ini sesuatu yang penting kita tanamkan kepada anak muda dan kepada orang tua. Kepada orang sakit dan kepada orang sehat.
kepada orang yang masih panjang umurnya, dan kepada orang yang tinggal beberapa hari lagi usianya. Sebab tauhidlah yang menjadi kekayaan inti manusia, baik ketika dia hidup atau ketika dia mati. Lalu Nabi Yusuf berkata, wa qala alladhi dhanna annahu najin minhuma udhkurni 'inda rabbika fa ansahu syaitan dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Yusuf berpesan kepada orang yang bakal selamat. Zonna di situ diartikan orang yang diketahuinya akan selamat. Tapi Allah menggunakan kata alima di situ, tidak menggunakan kata ilmun karena mengandung keyakinan, tapi menggunakan kata zonna, zon atau prasangka. Sekali lagi, keterangan yang sifatnya ilmul yakin itu cuma dari wahyu, dari Al-Quran, dari hadis. Ya, tapi kalau mimpi nggak bisa jadi pedoman. Jadi kalau ada orang mau dia ngaku wali, mau sorbannya tebal, mau apa, aku mimpi Nabi SAW memerintahkan begini, nggak boleh ikut. Kecuali ada keterangan dari hadis tidak bertentangan, ada keterangan dari Al-Quran, dari Sunnah yang menguatkan hal itu. Jadi ini hanya pesan sesuai dengan konteks hari ini, tapi sebenarnya sudah ada pesannya dalam hadis, sudah ada pesannya dalam Al-Quran. Pedoman kita bukan mimpi si fulan, mimpi seseorang, bukan. Ya, tapi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wa qala lilladzi dhanna. Coba lihat, Quran memilih kata-kata annahu najin minhuma, ya, kepada orang yang bakal selamat itu, uzkurni 'inda rabbik. Uzkur, zikir artinya hadir di dalam pikiran. Kata Nabi Yusuf, nanti kamu ingat ya kebaikan yang kamu lihat dariku di depan rajamu nanti. Apa yang kamu lihat? Inna naraka minal muhsinin. Kami melihat engkau Yusuf orang yang baik. Nanti kau ceritakan kepada raja. Di penjara itu ada, ya, sama kami itu baik sekali. Kayaknya nggak mungkin dia bersalah. Kamu bilang ke rajamu. Yusuf punya kasus dengan Perdana Menteri. Raja tidak kenal bagaimana Yusuf yang sebenarnya. Maka Yusuf berwasilah meminta kepada orang yang bakal selamat ini, yang bakal punya akses kembali ke istana ini, kamu tolong ingat tentang aku. Ya, kasih tahu tentang aku, ceritakan tentang aku di depan tuanmu nanti. Allah menegur Nabi Yusuf. Bagi seorang nabi tidak layak untuk menyandarkan harapan pada perkara-perkara seperti ini kepada sesuatu selain Allah melalui wasilah-wasilah. Jangan. Kamu jangan harap kepada orang ini. Gantungkan seluruh harapanmu kepada Allah. Fa'ansahu syaitan dzikra rabbih. Setan pun menjadikan dia lupa mengingat Nabi Yusuf alaihissalam di depan tuannya. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam tetap di penjara beberapa tahun. Bid'ah di ayat 42 ini maknanya dalam bilangan bahasa Arab antara 3 sampai 10. Jadi Nabi Yusuf setelah peristiwa ini sekitar 3 tahun atau 4 tahun atau sampai 10 tahun. Ya, namun ada ulama tafsir yang menyebutkan 7 tahun. Jumlah bilangan tahun Nabi Yusuf alaihissalam masih berada di penjara setelah menafsirkan mimpi ini sekitar 7 tahun. Lama sekali. Tapi lihat, buruk tidak lama di penjara? Buruk, ya kan? Harusnya sudah bebas. Tapi kemudian ada dakwa baru. Ya kan? Ada tuntunan baru. Bahwa kamu belum bisa bebas sekarang. Macam-macam penguasa. Ya bisa melakukan apa saja untuk memanjangkan hukuman seseorang berada di dalam penjara, ya, dari zaman dulu sampai hari ini. Baik, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Yusuf harus mendekam di penjara bertahun-tahun. Tapi itu baik bagi Yusuf. Pertama, Allah ingin mengingatkan Yusuf tentang menggantungkan harapan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah nggak mau Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara karena hutang budi kepada orang yang menyebut-nyebut kebaikan Yusuf di depan tuannya nanti. Ya, tukang minum raja itu. Kalau
Kiranya tukang minum raja ini memberitahu, bercerita kepada tuannya tentang Yusuf. Lalu Yusuf bebas, Yusuf mendapatkan kepercayaan di istana, Yusuf kemudian memperoleh jabatan, Yusuf kemudian menjadi raja, Yusuf berhutang budi kepada orang itu. Itu nggak boleh. Seorang pemimpin yang baik tidak boleh terhutang budi. Apa kata Pak Mahfud MD dulu sebelum dia jadi menteri? 96% pemenang, ya, atau 93% pemenang di pilkada dan pilpres Indonesia ini adalah orang-orang yang disokong oleh pemilik modal besar, kapitalis. Sehingga rusak bangsa kita, kata Pak Yusuf MD, kata Pak Mahfud MD. Ya, kenapa? Karena ada kepentingan bersama kekuasaan. Karena pasti balas budi. Dia yang dulu membantuku kampanye. Ya, dia yang memberikan logistik untuk biayaku berkampanye. Nabi Yusuf tidak boleh itu. Nabi Yusuf ketika nanti raja, bukan karena jasa orang ini, bukan. Setelah berlalu sekitar 7 tahun, raja bermimpi. Waqalal malik, raja bermimpi, ya. Dan ini mulai kisah Nabi Yusuf memulai karirnya sebagai orang yang terhormat. Insya Allah bulan depan kita lanjutkan ayat 43 ya, tentang mimpi raja ini, insya Allah. Baik, terima kasih. Mohon maaf, udah 6.30 ya Allah. Iya, Sat. Baik. Keren, Sat. Afwan. Oke, kita mempersingkat waktu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin karena keterbatasan waktu, saya izin untuk hanya dari kebetulan ada satu pertanyaan yang masuk, jadi saya izin untuk hanya membacakan satu pertanyaan ini saja ya. Pertanyaan dari Pak Ridwan. Nabi Yusuf mengajarkan tentang ihsan, berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada orang yang zalim. Di dalam surat Asy-Syura ayat 40, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Artinya, apakah kita sebagai orang beriman yang menjunjung akhlak karimah boleh membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan sejenis? Baik. Betul. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, itu bicara tentang asas keadilan. Yang lebih mulia dari asas keadilan ini adalah asas kemaafan. Kalau sekiranya berbuat adil, ya, seseorang dapat berlaku adil, maka itu boleh. Nabi Muhammad SAW boleh membunuh, boleh menghukum orang-orang Quraisy yang dulu berbuat buruk kepadanya ketika dia dapat menaklukkan Mekah. Tapi Nabi Muhammad memilih jalur ihsan, membalas keburukan dengan kebaikan. La tasriba alaikumul yaum, kata Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kata Nabi ketika menaklukkan Mekah, hari ini aku juga akan mengatakan seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, ya, bahwa tidak ada celaan kepada kalian pada hari ini. Izhabu antumut tulaqa, pergilah karena kalian semuanya adalah bebas, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kita memilih jalan yang lebih tinggi daripada prinsip keadilan, yaitu memaafkan. Ya. Tapi boleh, ya, boleh kita membalas keburukan dengan keburukan yang sejenis. Tetapi kata Allah apa? Faman afa wa aslaha, di ujung ayat itu, fa ajruhu 'ala Allah. Kalau kamu membalas, kamu dapat apa yang kamu balas. Orang mengambil sesuatu darimu, orang mengambil buah manggamu, lalu kemudian kamu juga mengambil mangga dia, berarti satu sama. Tapi kalau kamu mengikhlaskan, Allah bisa kasih banyak mangga, kasih juga semangka, kasih juga jeruk, kasih juga, itu maksudnya fa'ajruhu 'ala Allah, tidak terbatas. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalau kita memaafkan. Kemudian yang berbahaya adalah potensi untuk berbuat zalim. Apa kata Allah di ujung ayat itu? Innahu la yuhibbuz zalimin. Kenapa lebih dekat kepada sifat maaf? Yang lebih baik adalah memaafkan, karena jarang manusia itu bisa adil membalas keburukan sesuai dengan keburukan juga. Manusia itu selalu ingin membalas lebih banyak, dan itu zalim, kata Allah.
Allah nggak suka. Jadi daripada kita jatuh kepada perbuatan zalim, lebih baik kita memaafkan. Karena Allah nggak suka perbuatan yang zalim. Ya, karena itu ujung ayatnya innahu la yuhibbul zalimin. Baik, mungkin itu Ustaz Yasir. Oke, Lebih mulia dan sepertinya lebih selamat serta lebih mendapat balasan yang besar di sisi Allah kalau kita memilih jalur kemaafan. Karena adil itu sangat sulit bagi manusia. Mungkin sebelum ditutup Ustadz bisa memberikan closing statement terhadap materi pagi ini. Tafadhol. Baik ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua sahabat Yusuf yang ada di dalam penjara ini hanya melihat Nabi Yusuf alaihissalam dari perilakunya. Akhlak baik ini berlaku di semua tempat. Orang yang memiliki akhlak baik, maka orang-orang akan menjadi jinak, magnet orang-orang dekat kepada kita. Dan itu menguntungkan kita, baik secara duniawi atau ukhrawi. Kalau orang-orang dekat dengan kita, kesempatan kita untuk bermaksiat di tengah sepi sedikit. Kalau orang dekat dengan kita, maka ketika kita dapat masalah, orang-orang segera membantu kita. Kalau orang-orang dekat dengan kita, ya ketika pilkada, coba. Ketika ini semua kan butuh orang-orang yang dekat dengan kita, butuh follower banyak, butuh orang-orang yang lebih dekat. Jadi semakin kita berbuat ihsan, ya akhlak yang baik, konsisten, ya dalam semua keadaan, insya Allah kita akan selalu mendapat dukungan, tidak akan sendiri ketika memperoleh masalah, ketika mendapatkan sesuatu. Ya, namun kita tidak mengharapkan apapun dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, karena kita hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah menegur Yusuf ketika dia berharap dari kebaikannya itu kepada orang lain. Itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini, ya. Baik, mungkin itu Ustaz Yasir. Oke, Ustaz, syukran katsiran atas pemberian materinya pagi ini. Alhamdulillah kita setelah selesaikan kuliah subuh online. Mari kita tutup kuliah subuh online ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di kuliah subuh online pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.